Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya teman-teman, small caps, yaitu produsen pipa terdiversifikasi, yaitu saham ISSP ya, Steel Pipe Indonesia. Jadi kita akan bahas saham ISSP dan seperti biasa disclaimer on dulu, konten di sini sifatnya pendapat pribadi, investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Seperti biasa teman-teman, kali ini pertama kali kita bahas ISSP, kita kenalan dulu dengan sahamnya ya. Pertama, bahwa ISSP ini bukan saham yang baru 5-10 tahun ya. Mereka itu sudah mulai beroperasi tahun 1971. Jadi ini bukan perusahaan baru teman-teman ya. Saya baca beberapa komen di forum gitu ya, wah ini perusahaan produknya nggak jelas, gorengan dan lain-lain. Menurut saya sih nggak, small caps ya, tapi nggak seburuk itu gitu ya kalau kita ngomongin untuk ISSP. Dan ISSP ini juga sudah beroperasi, pabriknya itu di banyak lokasi gitu ya, dan representatifnya pun tersebar cukup merata gitu ya di pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, perusahaan ini itu tadi kita di depan kasih judul produsen pipa terdiversifikasi ya, atau kita bisa katakan bahasa mudahnya itu serba bisa. Dia main di segmen mana bisa, dan ada 4 segmen besarnya ya, yaitu adalah konstruksi dan infrastruktur tentu saja ya, karena ini material pipa, otomotif, furniture, oil dan gas. Mungkin yang sedikit mengejutkan adalah ya mungkin ini ya, furniture dan oil dan gas ya. Bagaimana peruntukan pipa untuk furniture, dan kalau oil dan gas masih masuk, mungkin otomotif kali ya, mungkin kita agak kurang kebayang, tapi ternyata memang ada juga dan dibutuhkan, bahkan kontribusinya sudah 2 digit gitu ya. Jadi si ISSP ini teman-teman, dia punya produk yang bervariasi ini, tentunya customernya jadi lebih banyak ya, jadi lebih bervariasi. Kalau kita ngomongin di konstruksi ya, ada perusahaan-perusahaan pemerintah di sini, ada Adikarya, ada PTPP. Untuk swasta ada Linknet, bahkan ada Telkom Indonesia gitu ya, kalau kita ngomongin infrastruktur dan konstruksi. Di bidang furniture ada Rinnai, kompor-kompor mak-mak mungkin ya di sini juga familiar. Mungkin ini Rinnai, semoga ini Rinnai yang dimaksud sama dengan Rinnai yang tadi saya sebutkan ya. Otomotif ada Honda, ada Yamaha, Kawasaki. Jadi jelas perusahaan ini perusahaan yang dipercaya oleh big player gitu ya di sektornya masing-masing. Kalau di oil and gas tuh malah ada PGN dan Pertagas. Jadi secara produk mereka tuh terdiversifikasi, dan pemainnya yang membeli produk mereka juga perusahaan-perusahaan yang besar-besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya diversifikasinya itu banyak ya, banyak, meskipun dia kotak-kotakin menjadi 4 ini sumbangannya. Kalau kita lihat di sini yang 10% lebih itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis produk ya yang punya kontribusi di atas 10%. Artinya apa? Kalau ada salah satu produk di antaranya yang sedang goyang marketnya, ya harapannya sisi yang lain ya, produk yang lain itu bisa cover hal tersebut. Itulah competitive advantage dari ISSP yang bisa saya lihat dari produk yang begitu terdiversifikasi. Kenalannya sampai di situ, kita coba cepet ya teman-teman untuk bahas ISSP ini. Kita sekarang pindah ke bagian kinerjanya ya. Kinerja dari ISSP itu sebenarnya kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ya, start 2019 di semester 1 itu ada peningkatan ya. Berarti dalam 5 tahun ini kurang lebih sekitar berapa ya, naiknya dari 2,2 triliun jadi 3 triliun secara revenue. Cukup baik sebenarnya. Tapi ini juga diikuti dengan kenaikan cost of goods sold. Jadi COGS-nya naik ya, naiknya juga cukup signifikan. Nah, ini pengaruhnya terbesar ya, kita bisa gampang lihatnya di bagian GPM, gross profit margin, dan NPM-nya. Ya, highlight-nya apa? Catatan saya untuk ISSP ini adalah perusahaan yang beranjak dari NPM kecil menuju 2 digit ya. 2017 perusahaan ini hanya punya net profit margin 0,2%. Ini kecil banget ya, net profit margin 2%. Tapi berjalan ya, dari 2018 sampai 2023 mereka sekarang ada di level kisaran 7% dengan GPM 15%. Artinya kalau sebenarnya target manajemen ini kelihatannya sangat pesimis kalau menurut saya, karena hanya naik 0, atau 1% di tiap tahunnya. Artinya kalau dengan skenario yang sama sebenarnya 2025 ini 9%, 2026 ini 10%, atau malah sebenarnya ISSP bisa dapat
net profit margin 10% di tahun 25 ya, di tahun 2025. Ini menurut saya juga potensinya besar untuk ada di sini gitu ya. Kenapa? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kinerja ISSP yang sebenarnya cukup baik ya di semester 1 tahun 2023 ini itu ditopang oleh sumbangsi tadi beberapa segmennya mereka, dan memang top kontributornya adalah segmen dari konstruksi ya, konstruksi dan infrastruktur itu masih menjadi top kontributor pendapatannya ISSP. Nah, apa yang menarik dari bagian ini adalah bahwa ISSP itu mendapatkan kontrak pengadaan pipa pancang di IKN yang harusnya rancangan pemerintah nih tahun depan atau mungkin sudah mulai berjalan gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu update-nya di sana, jangan berita ya di sana itu seperti apa. Nah, boleh share nanti di kolom komentar. Nah, ini hal yang bagus, artinya ISSP juga dipercaya oleh tadi karena dia bermitra juga dengan perusahaan-perusahaan pemerintah, ada Adikarya, PTPP, dan lain-lain. Mereka dapat jatah nih untuk pengadaan pipa dan membantu mungkin proyek-proyek lain. Mungkin dari Pegas juga dapat, karena mereka juga bermitra dengan Pegas, mereka mungkin juga dapat proyek-proyek lainnya. Tetapi proyek IKN dan proyek-proyek infrastruktur yang pada umumnya mulai kembali berjalan setelah banyak di hold ya di masa pandemi, jadi sentimen yang cukup bagus. Ingat ya, ini kontributor utama. Jadi kalau bagian infrastruktur ini banyak kembali bergairah, mestinya ISSP juga banyak mendapatkan proyek-proyek baru. Nah, ditambah dengan berita positif lainnya adalah bahwa bahan raw materialnya itu menurun, price decrease ya. Jadi ini juga sentimen yang bagus, artinya demand-nya lagi banyak-banyaknya, raw materialnya turun. Nah, ini hal yang menurut saya beritanya itu pas banget gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan perusahaan lagi butuh banyak raw material, tapi lagi banyak proyek tapi raw materialnya naik, ya otomatis marginnya bakal kepepet. Tapi kalau misalkan proyeknya banyak dan raw materialnya turun harganya, wah itu duet yang bagus untuk meningkatkan margin dari ISSP. Makanya kalau misalkan targetnya manajemen itu 8% di 2024, rasanya bisa lebih ya. Nanti kita lihat di 2024, kita cek lagi. Bagaimana dengan kondisi neracanya? Sekilas neracanya ISSP itu bergerak bagus gini ya. Seperti anak tangga dengan beberapa kali stuck khususnya zaman pandemi. Dengan beberapa catatan bahwa perusahaan ini punya total aset 7,3 triliun. Ya, hanya saja dari 7,3 triliun, persediaannya besar sekali ya, hampir 50%-nya adalah persediaan dengan kas yang begitu mini teman-teman ya. Perusahaan yang punya aset 7,3 triliun asetnya, kasnya hanya 50 miliar ya, ini digenepin lah. Hanya 50 miliar, jadi ini jumlah yang jomplang. Apalagi yang bikin jomplang, sebenarnya kasnya akan besar kalau piutang usahanya bisa tertagih. Ini ada 1,1 triliun untuk piutang yang belum menjadi uang kas gitu ya. Nah, karena aset itu komponennya adalah ekuitas dengan liabilitas, kita coba cek ya. Bagaimana liabilitasnya, bagaimana ekuitasnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya yang agak-agak ngeri-ngeri sedap ya adalah utang bank jangka pendek. Ya, ini kita warnain dulu di sini, utang bank jangka pendek. Yang mana dari tahun 2017 itu mengalami peningkatan ya, turun dikit karena mungkin ada pembayaran, naik lagi ya. Kalau kita lihat juga di sini di bagian ekuitas ya, meskipun naik gitu ya, saldo labanya juga naik, tetapi beban utang bank jangka pendek itu sudah bisa kita pastikan akan menurunkan laba bagi perusahaan gitu ya. Pada akhirnya kenapa ya, utang bank mau nggak mau harus dibayar, kalau nggak dibayar ya bisa digugat dan lain sebagainya. Jadi utang bank jangka pendek ini adalah salah satu concern kalau kita membaca neraca keuangannya ISSP. Nah, itu adalah bagian neracanya. Kalau bagian dari si profitability dan dividen seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana perusahaan ini dari sisi ROE dan ROA-nya itu sejalan dengan kemampuan perusahaan menaikkan net profit marginnya ya. Kita lihat ROA-nya di 5,5, ROE-nya di 9,4%. Ya, kalau kita nyari ROE yang di atas 8%, di screening gitu, itu udah mulai masuk nih ISSP nih ya. Untuk small caps kita bisa masukin mulai dari 6 sampai 11% ROE-nya. Kita akan ketemu nih ISSP di sini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin statistik profitability, NPM 7%, ROE 9%,
kemudian 2 tahun terakhir mereka itu membagi dividen meskipun nggak sebesar daripada emiten-emiten yang dividen investing, tapi ini cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Jadi untuk ngomongin profitability, ISSP ini menurut saya cukup baik. Yellow flag nih, ini yang lagi ngetren belakangan kalau kita nonton YouTube short gitu ya. Apa nih yellow flag kamu kalau ketemu orang? Ini saya juga tadi awalnya nggak terlalu ngerti ya. Dijelasin sama istri saya, yellow flag itu maksudnya ini loh, hati-hati gitu ya. Nah, ini yang mau kita bahas mengenai yellow flag-nya. Karena tadi kita di depan sudah ngelihat banyak yang positif mengenai emiten ini, mulai dari emiten yang produknya terdiversifikasi, customer-nya juga bagus, secara bisnis cukup oke ya, cukup bagus lah bisnisnya. Dari sisi keuangan juga ekuitasnya bertumbuh meskipun ada utang yang jangka pendek. Nah, utang jangka pendeknya inilah yang akan kita jadikan yellow flag-nya si ISSP ya, karena kita lihat ISSP itu menerbitkan obligasi, bunganya itu bagus ya, bagus bagi pemberi pinjaman, tapi bagi investor kita lihat ada yang mencapai 10% ya, di mana jatuh temponya di tahun 2028. Nah, di laporan keuangan semester 1 2023 itu sudah mulai kelihatan beban ini ya, di mana dari periode yang sama tahun lalu utang obligasinya itu naik 3 kali lipat ya, ini teman-teman bisa lihat. Sementara utang sukuk ya, utang sukuknya juga naik dikit, tapi intinya dua beban ini terkait dengan utang itu meningkat ya, meningkat kurang lebih 25%-an dari tahun sebelumnya. Jadi ini catatan yang akan sering kita ketemui di laporan keuangannya ISSP kuartalannya gitu ya, sampai beberapa tahun ke depan ini akan sering kita temui. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah teman-teman, kalau kasnya kecil, ya tadi kita udah tahu ya kasnya 44 miliar, ya utang jangka pendeknya nanti kalau misalkan nggak bisa kebayar gimana? Karena perusahaan, di next slide ya, ini mengenai piutang ya, perusahaan ini punya piutang 1 triliun. Nah kalau kasnya masih kecil, artinya perusahaan butuh piutang cepat-cepat dibayar. Kalau nih ya, kalau amit-amit piutangnya belum cair, apa yang terjadi? Mungkin perusahaan akan melakukan pinjaman lagi. Ya, ini yang harus kita waspadai sih. Ini sekali lagi ini masih skenario ya, harus kita kalau teman-teman investor ISSP ya nanti harus keep update dengan berita seperti ini ya. Jadi semoga ISSP tidak melakukan utang lagi karena sekarang posisinya kas kecil dan di depan mata sudah ada utang jangka pendek yang cukup besar tadi ya, 2, sekian triliun. Nah, di bagian piutang kalau kita ngecek memang cash conversion cycle-nya perusahaan ini ISSP itu panjang ya. Cash conversion cycle itu sederhananya gimana perusahaan ini mendapatkan cash dari persediaan dan piutangnya. Jadi kalau 19 hari itu hampir setahun teman-teman ya. 10 sampai 11 bulan. Dan kalau kita ngeliat di sini sudah ada beberapa yang jatuh tempo ya. Ini adalah kondisi jatuh tempo yang di atas 90 hari, nggak terlalu besar sih, tapi yang mendekati, karena kita nggak tahu pastinya, 31 sampai 90 hari itu ada 100 miliar. Yang sampai 30 hari itu 230 miliar. Jadi ini hati-hati, apakah ada kendala penagihan? Mungkin teman-teman kita bisa tanyakan di rapat manajemen ya, apakah selama ini tuh ISSP ada kendala penagihan atau enggak? Dan apakah cash conversion cycle ini sebenarnya tergolong lama atau enggak? Nah ini juga perlu jawaban dari manajemen, karena lama atau cepatnya itu dalam satu industri relatif ya, kita harus bisa cari pembandingnya. Nah kalau ngomongin valuasi tadi kita sudah bahas beberapa poin-poinnya termasuk yellow flag-nya. Sekarang teman-teman mungkin ya yellow flag-nya masih bisa acceptable nih bang, namanya juga yellow kan, masih bisa kita ambil karena masih hanya sebatas yellow. Nah perusahaan ini kalau ngomongin valuasi dia undervalue. Kenapa? Kalau dari min PI dia undervalue, kalau dari book value dia masih di 0,47 kalinya. Book value-nya itu di 600 teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin satu kali PBV-nya ini sudah bigger, ini naik 100% kalau kembali ke satu kali book value-nya ya, akan bigger nih ISSP. Bahkan kalau kita ngomongin dengan rumus Graham number, optimisnya bisa sampai 880. Oke teman-teman, kita sudah ada di akhir video. Jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan loncengnya ya. Jadi ISSP catatan akhir saya, emiten ini memang ada beberapa yellow flag tadi ya, khususnya utang dan piutang, tetapi secara pertumbuhan usaha bagus ya. Secara target manajemen itu sebenarnya standar aja sih, ya tipis-tipis tapi
manajemen pasti sudah hafal dengan bisnisnya, so kita ikuti saja bagaimana manajemen memandang bisnisnya. Yang kedua adalah perusahaan ini tuh punya diversifikasi produk yang merata gitu ya di berbagai lini usaha. Meskipun dominan di infrastruktur, tapi tadi kita lihat ya otomotifnya mulai naik, furniture-nya mulai naik. Profitability juga lumayan, dividen 2 tahun terakhir bagi tahun 2025 mungkin bisa double digit untuk net profit marginnya. Nah, best buy-nya di berapa nih Bang? Kalau saya memandang ISSP ini best buy-nya di 250. Supaya nggak ketinggalan, entry dikit-dikit di 270 masih oke. Targetnya 500 sampai 550. Jadi kalau kita buy 250 sampai ke 500 ini bigger lagi ya, bigger teman-teman. Jadi skenario biggernya seperti itu. Tetapi ya dengan yellow flag tadi teman-teman harus, kalau teman-teman memutuskan masuk ya di saham ini, perhatikan mengenai berita-berita terkait dengan utang jangka pendeknya ISSP. Tadi ya karena ada potensi skenario kasnya yang kecil, ada tagihan utang, susah bayar dan lain-lain, terus mereka menerbitkan obligasi lagi, bisa jadi itu menekan labanya ISSP di waktu-waktu mendatang gitu ya. Terus kalian mungkin ngerasa, Bang ini resikonya terlalu besar nih buat saya karena kasnya kecil, di depan mata ada utang besar, gimana? Jangan entry ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa takut-takut, lebih baik jangan entry. Sesuaikan dengan profil risiko teman-teman semuanya gitu ya. Saya ketemu case saham ini adalah waktu itu IMAS ya. Gimana strateginya saya tetap beli IMAS meskipun saya tahu utangnya besar gitu ya. Yang pertama, kinerja jangka pendek mengalami peningkatan. Yang kedua, saya memotong alokasinya. Jadi kalau biasanya saya 10% alokasi gitu ya, saya hanya ambil 5-6% ya di dalam portofolio. Udah. Meskipun akhirnya kemudian naik sampai multi bagger IMAS ya nggak apa-apa lah ya. Karena sekali lagi dalam bursa kita perlu membatasi risiko. Jadi jangan pikirin dulu cuannya berapa persen, baggernya berapa persen. Risikonya diperhatikan. Jadi kalau teman-teman merasa tidak cocok dengan risikonya, skip aja. So, sampai segini dulu video kita untuk kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. See you guys, God bless you, bye-bye.